Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung sama iman kamu sendiri? Nah, hari ini kita bakal bahas soal itu. Kita bakal bedah serangkaian pertanyaan yang, wah, dalam banget. Dan yang menarik, ini bukan datang dari orang luar. Bukan dari ateis atau skeptis, tapi justru dari jemaat gereja yang lagi pusing tujuh keliling mencoba memahami keyakinannya sendiri. Semuanya ini tuh berawal dari satu perasaan yang kayaknya kita semua pernah deh ngerasain, malu dan bingung. Itu loh, pergulatan batin yang sakit banget rasanya pas keyakinan kita diuji sama pertanyaan-pertanyaan yang, aduh, kita nggak bisa jawab. Oke, sebelum kita masuk ke paradoks yang bikin kepala ngebul, ternyata keraguan pertamanya itu muncul dari hal yang paling dasar, kitab sucinya sendiri, ya kan? Gimana kita bisa yakin sama sebuah bangunan kalau fondasinya aja kita ragukan? Jadi pertanyaannya tuh ada dua, dan ini benar-benar fundamental. Pertama, di mana sih letak kesucian Alkitab itu? Dan yang kedua nih, Alkitab itu secara jelas, secara eksplisit, nyebutin nggak sih kalau Yesus itu Tuhan alam semesta? Dia sampai bilang, tolong jawab, ingin rasanya saya mengerti. Kelihatan banget kan pengen pahamnya? Nah, dari pertanyaan soal kitab suci, kita mulai masuk nih ke jantung permasalahannya. Sebenarnya, siapa sih Yesus itu? Terus, gimana hubungannya sama Tuhan? Disinilah paradoks utamanya dimulai. Coba deh perhatiin permintaannya. Tolong jawabnya jangan mengambang, fokus dengan pertanyaan saya. Ini bukan lagi sekedar nanya loh, ini tuh kayak seruan putus asa. Kita bisa banget ngerasain frustrasinya dia sama jawaban-jawaban yang muter-muter, dan gimana dia pengen banget dapat kejelasan yang logis gitu. Oke, sekarang kita masuk ke area di mana logika kayaknya benar-benar tabrakan sama iman. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini bakal nunjukin kontradiksi-kontradiksi yang ternyata ada di dalam ajarannya sendiri. Paradoks pertama itu akarnya dari ayat ini nih, dari Kisah Para Rasul. Tertulis jelas banget, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini baik-baik ya, karena ini yang jadi pemicu kebingungan selanjutnya. Nah, di sini nih konfliknya. Gini, klaimnya kan Tuhan itu maha kuasa. Terus pertanyaannya, kalau Yesus itu Tuhan yang maha kuasa, kenapa dia perlu dibangkitkan sama Allah? Harusnya kan sebagai sosok yang maha kuasa, dia bisa bangkit sendiri dong. Ini kayak logic loop yang bikin pusing kan? Makanya si penanya ini nyampe ke satu kesimpulan yang simple tapi sekaligus membingungkan banget. Jadi, Tuhan membangkitkan Tuhan. Sebuah kalimat yang kalau dipikir pakai logika, rasanya kok aneh ya. Karena penasaran cari jawaban, dia akhirnya cerita soal dialognya sama seorang pendeta. Yuk kita simak deh obrolan singkat mereka, dan kita lihat gimana kebingungan ini jadi makin dalam. Dialognya dimulai dengan pertanyaan yang super duper mendasar soal sifat Tuhan. Pak Pendeta, Tuhan itu bisa mati nggak sih? Ini kan premis dasar banget ya tentang keabadian Tuhan. Jawaban si pendeta, ya udah pasti tidak. Jawaban standar yang sesuai sama ajaran gereja. Tuhan itu abadi, nggak bisa mati. Oke, sampai sini masih aman, masih masuk akal. Tapi pertanyaan selanjutnya langsung nge-smackdown jawaban barusan dengan realita iman yang lain. Kalau gitu, yang mati di tiang salib itu siapa, Pak? Dan jawaban pendetanya, Yesus. Nah, di sini paradoksnya kelihatan jelas banget. Kalau Tuhan nggak bisa mati, tapi Yesus itu adalah Tuhan, terus gimana ceritanya Yesus bisa mati di kayu salib? Dua keyakinan ini kayaknya saling nabrak kan? Masih ada lagi nih, satu simpul logika yang bikin bingung. Soal doa. Gini, langkah pertama, Yesus itu berdoa. Langkah kedua, dia berdoa kepada Tuhan. Langkah ketiga, tapi Yesus adalah Tuhan. Hasilnya, jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan? Aneh kan kedengarannya? Terus, setelah semua pertanyaan logis ini dilempar, gimana jawaban si pendeta? Nah, di sini kita bakal lihat jawaban yang dikasih, yang mungkin buat orang yang nyari penjelasan logis, bakal kerasa kurang nampol. Jawaban pertamanya adalah sebuah ajakan untuk berhenti mikir. Cukup imani saja. Ini semacam lompatan iman, cara buat minggirin logika, dan udahan aja debatnya. Terus dipertegas lagi dengan pernyataan yang absolut, yang nggak bisa diganggu-gugat. Yesus pokoknya Tuhan. Titik. Kalimat pamungkas yang tujuannya ya buat nutup semua pertanyaan lanjutan. Dan disinilah akhir dari ceritanya. Kita dibawa ke sebuah persimpangan antara pencarian jawaban logis yang tulus dan perintah buat percaya aja tanpa perlu bertanya. Jadi, pertanyaan ini sekarang balik ke kita. Saat pertanyaan tulus bertemu dengan iman yang sederhana, apa yang terjadi sama pemahaman kita? Apakah logika dan iman itu emang harus selalu berlawanan?